Eka dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pembuatan video mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan materi peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dinamika interaksi sosial. Peran manusia sebagai makhluk individu. Setiap individu memiliki harkat dan martabat yang mulia dan harus dihormati. Berbagai perbedaan yang melandasi hidup manusia seperti ras, agama, suku, dan lain sebagainya tidak pantas menghilangkan kesamaan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penghargaan atas harkat dan martabat manusia mutlak diperlukan. Terkait dengan peran manusia sebagai makhluk individu, hal ini sangat berkolerasi dengan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan atau mengejar kebahagiaan sendiri. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani. Artinya, kebutuhan untuk raga perlu diraih dan juga kepuasan atau kebutuhan rohani juga diperlukan. Karenanya, kepentingan manusia untuk meraih hal-hal tersebut memunculkan sifat individualistik dalam diri pribadi yang bersangkutan. Manusia sebagai makhluk individu berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat dirinya. Yang kedua, berusaha mencukupi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, berusaha mewujudkan potensi diri, baik potensi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi demi kesejahteraan hidup. Berdasarkan penjabaran pada 4 poin di atas, maka manusia akan berusaha untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Dan diperlukan sifat individualistik agar kebutuhan tersebut dapat dicapai. Namun, meskipun demikian, tak jarang kita temui dalam proses pemenuhan akan kepentingan tersebut, menjadikan seseorang memiliki sifat individualistik yang menjadikannya egois dan apatis pada kondisi sekitarnya. Seseorang dapat bersikap tak berempati, acuh, egois, atau bahkan tak mau membantu sesama, karena khawatir tidak terpenuhi kebutuhannya. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Sejatinya manusia juga memiliki kodrat menjadi makhluk sosial sebagaimana pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu bertahan hidup sendirian di dunia ini tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Kebutuhan manusia dapat terpenuhinya melalui adanya interaksi sosial dengan manusia atau kelompok lainnya. Interaksi ini pada akhirnya akan membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Berbagai jenis kelompok sosial tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk interaksi. Bila kita mengingat kembali, maka akan kita temui bahwa fakta tidak ada satupun hal di dunia ini yang kita peroleh atau berhasil dilakukan tanpa bantuan orang. Peran manusia sebagai makhluk sosial yaitu yang pertama melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok, dan yang kedua menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia, maupun antar orang dengan kelompok manusia. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau resiprokal. Hal ini berarti ada hubungan yang saling mempengaruhi terkait dengan manusia dengan kelompok. Interaksi sosial dimaknai ketika adanya hubungan saling yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Hal ini disebut juga sebagai adanya aksi dan reaksi. Interaksi dapat terbentuk adanya akomodasi, kerjasama, persaingan, atau bahkan pertikaian. Dua orang yang saling bertemu, berjabat tangan, dan berbicara, maka dapat dikatakan sudah terjadi interaksi sosial. Dengan demikian, juga sebaliknya, dua orang yang saling bertemu, bermusuhan, dan saling memukul juga dapat dikatakan sebagai berinteraksi sosial. Namun tentunya bentuk interaksi ke arah yang negatif yaitu pertikaian dan persaingan.
Interaksi sosial dapat dicirikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Dan yang ketiga, adanya maksud dan tujuan, terlepas dari sama atau tidaknya maksud dan tujuan tersebut. Dan yang keempat, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Interaksi sosial dapat terjadi atas berbagai faktor, yaitu yang pertama imitasi. Nah, imitasi adalah proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup. Dan yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh yang diberikan individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberikan sugesti itu melaksanakan apa yang disugestikan tanpa sikap kritis dan rasional. Dan yang ketiga ada identifikasi. Nah, identifikasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk menjadi identik dengan individu yang ditirunya. Kemudian yang keempat ada simpati. Nah, simpati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik dengan individu atau kelompok karena sikap, penampilan, atau perbuatannya. Dan yang kelima ada motivasi. Nah, motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan individu kepada individu lain, sehingga orang diberi motivasi melaksanakannya dengan kritis, rasional, dan tanggung jawab. Dan keenam ada empati. Empati adalah proses kejiwaan seseorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, interaksi dapat bersifat asosiatif, yaitu mengarah pada hal positif seperti kerjasama, dan dapat juga mengarah pada sifat asosiatif, yaitu hal negatif seperti pertikaian dan perselingkuhan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dinamika interaksi sosial. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.